Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Oke, jadi bertemu lagi kita dalam video kali ini. Oke, jadi dalam video kali ini Cikgu akan terangkan tentang sumber sejarah. Apa dimaksudkan dengan sumber sejarah? Jadi sumber sejarah ini bermaksud dari mana kita mendapat maklumat itu, asal usul maklumat itu, maklumat sejarah itu kita dapat dari mana? Itu maksudnya sumber sejarah. Jadi sumber sejarah ini terbagi kepada dua jenis. Yaitu pertama sumber primer, yang kedua yaitu sumber sekunder. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber primer? Biasa kita dengar perkataan primer, sekunder kan, tertier. Itu biasa dalam sains kan. Jadi pengguna pertama kan, pengguna kedua. Jadi primer ni yang pertama, sekunder kedua. Jadi biasa orang cakap primer ataupun pertama lah. Jadi kita sebaiknya kita guna primer lah. Jadi sumber primer ni itu sumber yang belum diolah, dan belum diterbitkan atau belum diterbitkan. Belum lagi orang buat apa-apa. Dia bersifat asli, original macam tu. And then belum lagi ditafsir. Orang belum lagi buat tafsiran macam mana benda tu betul atau tidak, berapa umurnya, bila berlaku. Belum ada lagi orang buat. Itu maksud sumber primer. Bagaimana pula dengan sumber sekunder? Sumber sekunder ni terbalik dengan yang sumber primer tadi. Kalau sumber sekunder, bahan yang sudah diolah, sudah diterbitkan. Maklumat itu sudah diterbitkan dalam bentuk buku kah, majalah kah, sudah digambar kah, sudah upload di Facebook kah, and then bahan ini sudah tersebar kepada umum. Jadi maklumat itu sudah tersebar. Kalau yang sumber primer tadi, dia belum lagi tersebar kepada umum. Contohnya macam beginilah kan. Contoh kita pada suatu hari kita masuk ke sebuah gua. Kita masuk ke sebuah gua, kita gua tuh belum pernah lagi, jarang orang masuk. Kita masuk jauh ke dalam, kita jumpa tengkorak. Lepas tu ada peralatan tembikar apa semua, tinggalan mereka. Jadi tengkorak itu, peralatan tuh, artefak yang mereka tinggalkan itu semua tuh, itu adalah sumber pertama. Kita yang dapat maklumat tuh. Jadi berdasarkan penemuan kita jumpa tengkorak tuh, itu adalah sumber pertama. Orang lain belum tahu lagi, kita saja yang tahu. Kita yang pertama tahu. Dan apabila kita buat kajian, kita ambil gambar, dan kita masukkan dalam buku, artikel, jurnal kah, majalah kah, kita sebarkan kepada umum. Jadi maklumat itu sudah menjadi sumber sekunder. Jadi apa lagi contohlah berkaitan dengan buku teks nih. Jadi dalam buku teks nih kita sebenarnya mendapat sumber sekunder, sebab bukan kita yang buat kajian. Kita tidak pernah pun nampak sumber yang asal, yang original. Contohnya lah, kita belajar tentang Kesultanan Melayu Melaka. Ada buktinya, ada sumbernya. Sumber primernya di mana? Di Melaka, kota Eva Musa. Kita pernah gak pergi Eva Musa? Mungkin ada yang pernah kan, tapi maklumat kita dapat dari mana? Dari buku. Jadi kalau kita pergi lihat sendiri kota Eva Musa itu adalah sumber primer. Dan kalau kita dapat maklumat daripada buku, daripada gambar kan, orang yang post apa semua itu kan, itu adalah sumber sekunder. Jadi yang mana lebih dipercayai, sumber primer atau sumber sekunder? Of course lah sumber primer kan, yang asal. Jadi itu beza antara primer dengan sekunder. Mari kita tengok satu persatu. Contoh sumber primer dahulu. Kalau sumber primer, contohnya apa? Fosil. Fosil ini maksudnya tinggalan haiwan atau tumbuhan yang sudah beribu tahun, berpuluh ribu tahun, beratus ribu tahun, yang masih ada. Contohnya apa? Tulang, macam kerang tuh kan, siput tuh kan masih ada lagi. Dalam batu, dalam tanah masih lagi kekal sampai sekarang. Baru-baru ini saya nampak di National Geographic tentang saintis buat kajian tentang memat di Siberia sana. Jadi memat ini bukan saja dia punya tulang yang ada, dagingnya pun masih ada. Kenapa? Sebab sana kawasan yang sejuk, beku dari sejak zaman zaman air batu lagi sampai sekarang masih beku. Jadi daging dan tulang hewan itu masih lagi nampak segar gitu, bulunya pun masih ada lagi. Itu namanya fosil. And then kita ada artefak. Artefak ini bermaksud peralatan ciptaan manusia yang ditinggalkan. Contohnya apa? Mungkin periuk tembikar apa-apalah yang berkaitan yang boleh digunakan, yang diperbuat daripada logam, apa lagi, kaca, batu, yang mereka guna untuk memburu. Jadi itu maksudnya artefak. And then
kita ada pula bukan artifak. Apa pula maksud bukan artifak? Oke, sudah artifak bukan lagi artifak ya. Bukan artifak ini maksudnya data tentang ciri budaya, macam mana kebudayaan manusia pada zaman itu, yang menunjukkan cara hidup manusia pada zaman itu. Sama ada yang dalam tanah ke atas tanah ke, minuman lah, candi ke. Jadi daripada candi itu kita nampak macam mana agama mereka, budaya mereka, ya. Dan kita ada apa lagi ini? Batu bersurat. Batu bersurat ini batu, yang diukir tulisan. Contoh kita ada batu bersurat Terengganu kan. Batu bersurat Terengganu ini guna tulisan Jawi. Ini menunjukkan bukti kedatangan Islam ke Malaysia. And then kita ada keterangan lisan. Keterangan lisan ini hasil daripada maklumat lisan yang dicakap, yang diceritakan oleh orang yang saksi atau orang yang mengalami keadaan itu, sejarah itu. Contohnya zaman zaman penjajahan British. Mungkin Atuk tuh sempat hidup zaman itu kan. Jadi dia boleh cerita, itu adalah keterangan lisan, itu adalah sumber pertama. Dan dokumen rasmi. Dokumen rasmi ini biasalah, apa-apa contoh macam surat lahir kita, itu pun dokumen rasmi juga, ataupun manuskrip. Dan manuskrip ini pula maksudnya tulisan, ataupun yang ditulis di tangan atau type, yang menceritakan tentang sesuatu, yang asal. Manuskrip ini tulisan yang asal, biasanya sudah beribu tahun. Dia tidak ada kopi yang lain lagi. Itu saja, itu maksudnya manuskrip. Tapi kalau sudah di copy banyak-banyak, dicetak banyak-banyak, itu bukan lagi manuskrip itu. Itu buku biasa sudah. And then file resmi jabatan. Biasalah, jabatan kerajaan syarikat-syarikat, mereka ada rekod kan apa kegiatan mereka, apa yang mereka jual, apa yang mereka lakukan, gambar itu adalah file resmi jabatan. Surat perjanjian and then surat pribadi. Inilah surat pribadi, surat cinta orang yang penting lah. Kalau setakat orang macam kita nih, buat apa surat cinta kita mau dikajian untuk jadikan sejarah, tidak penting pun. And then diary ini catatan harian lah, pribadi punya. Toko-toko yang penting saja. Kalau setakat diary yang orang macam kita nih, siapa mau kaji, buat apa? Tidak penting pun kan. Itu sumber prima yang pertama, yang asli, yang original. And then kita ada sumber sekunder. Sumber sekunder ini sumber yang sudah diterbitkan. Daripada sumber prima tuh dijadikan sebagai sumber sekunder, diterbitkan, diolah, sudah kita buat tafsiran. Contohnya buku pasal tengkorak tadi. Kita jumpa tengkorak tuh di gua, kita buat satu buku lah, terbitkan dalam satu buku. And then akhbar, surat kabar lah. And then majalah, kita ada jurnal. Jurnal ini macam catatan harian, catatan lah, ataupun rencana yang dikeluarkan secara berkala. Contohnya macam setiap hari ada, setiap minggu setiap bulan jadi itu jurnal. Kalau macam jurnal pribadi, contoh kita masuk hutan 30 hari. Setiap hari kita tulis tuh, dari hari pertama sampai hari ke-30 kita tulis catatan apa yang kita lalui. Itu kita punya jurnal. And then ensiklopedia. Ensiklopedia ini mau cakap kamus bukan juga. Ensiklopedia ini macam satu buku yang tebal yang menceritakan detail tentang suatu bidang. Contohnya ensiklopedia perubatan. Jadi cerita semua pasal perubatan, bukan saja maksudnya apa, semua kegunaannya detail cerita. Kalau kamus dicerita apa dari segi bahasa ya kan, maksudnya saja kan. Tapi kalau ini ensiklopedia ini lengkap semua dicerita. Satu perkataan itu, satu bidang itu dicerita mungkin beratus muka surat. And then kita ada risalah. Risalah ini macam maklumat yang ringkas, maklumat ringkas ataupun karangan ringkas yang disebarkan kepada umum untuk menyampaikan suatu maklumat yang ringkas saja, benda-benda yang simpel. Risalah lah, macam bisnis ke apa kita mau bagi tahu maklumat ke tentang politik itu maksud dari risalah. Biasanya risalah ini satu muka surat, lepas itu dilipat-lipat lagi bagi-bagi orang. Itu maksud risalah. Jadi jelaslah bahwa sumber prima dan sumber sekunder ini jauh bezanya. Jadi sumber sekunder berasal sebenarnya daripada sumber prima juga. Cuma sumber sekunder ini bebas. Kita boleh dapati di mana-mana, di buku di library maklumat tuh kita boleh dapat dalam bentuk yang mudah untuk dibaca, mudah untuk kita buat tafsiran. Itu maksud sekunder. Kalau yang prima ini susah lah.
kan kita mau pergi jumpa sendiri, kita mau pergi tengok sendiri kan di museum, di tapak arkeologi. Contoh kita nih buat kajian kayak macam kita buat kajian zaman air batu nih, zaman air batu. Kita nampak dalam buku gambar tuh Memet, itu sumber sekunder. Tapi di mana kita mau jumpa sumber primanya? Betul kah wujud tuh Memet tuh? Jadi sumber primanya ada di mana? Itu mungkin kita pergi museum, kita tengok tengkorak tuh Memet tuh kan. Jadi itu beza sumber prima dengan sumber sekunder. Jadi harap paham lah ya. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.